Halo Bor, selamat datang di Tem Santuy. Teruntuk kamu manusia barbar yang jikalau malam minggu tak pernah tenang, gimana? Masih jomblo? Atau sudah punya karir yang baik dalam menggait pasangan? Jangan khawatir, karena di sini gue akan nemenin masa-masa gabut kalian untuk menceritakan sebuah film yang berjudul Jailbait tahun 2014. Di mana film ini menceritakan seorang gadis cantik yang masuk penjara karena tidak sengaja membunuh ayah tirinya. Di dalam penjara, ia mendapat perlakuan buruk dari jiwa lelaki seorang pemimpin penjara. Just take care of me. Okay. Gak usah banyak kedumel lagi, longgarkan celana kalian, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Film ini dimulai dari sebuah rumah yang mana ada gadis cantik yang bernama Ana sedang memainkan gitar gesek. Bisa dibilang alat itu bernama cello, sampingnya Jogja. Tak berselang lama, ayah tirinya pun datang yang sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Amer ya bang? Nggak tahu gua, ciu mungkin atau berangkal. Di scene ini kita diperlihatkan bejatnya seorang bapak yang ingin mantap-mantapan ke anak tirinya. Dan di scene ini pula anak tak sengaja membunuh bokapnya. Ia menendang tubuh bapaknya sampai terpental karena sudah nggak kuat dengan perlakuannya. Lalu film pun pindah di pengadilan di mana Ana diadili di hadapan hakim dan ditemani ibu kandungnya. Ana pun dihukum 4 tahun 9 bulan di penjara khusus gadis-gadis yang usianya belum terlalu tua. Anjir, kok gue rada grogi ya bahas film. Your full name? Di dalam sel penjara, ia bersama seorang napi wanita bernama Jenny. Wanita ini sedikit pendiam dan suka membajak buku. Di suatu malam menjelang pagi, di saat Ana masih tertidur, ternyata si Jenny tidak bisa mengendalikan jiwa lesbonya. Ia melakukan ritual 2 jari sambil menatap wajah si Ana. Seluruh napi digiring keluar ruangan dan saat itu juga Ana didatangi oleh ketua kelompok napi yang bernama Cody. Dia ingin mengajak Ana masuk ke dalam gengnya, tetapi Ana malah menolaknya, Bor. Ana pun mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dari kelompoknya Cody. Ya semacam pembulian gitu, Bor, karena penolakan Ana masuk ke dalam gengnya. Di waktu Ana mengepel, ia dibawa ke dalam kamar oleh anggota Cody dan mereka pun memukuli si Ana. Setelah itu, Ana pun diberi pengobatan di klinik dan ia diperingati agar tidak membuat masalah. Setelah melakukan perawatan, Ana pun dipanggil oleh Mr. Frank karena peristiwa perkelahian. Frank pun banyak berbicara tentang latar belakang Ana, di mana ia adalah siswi yang pintar dan suka bermain cello. Oh iya, Frank ini sendiri adalah pimpinan penjara tersebut. Ia menawarkan perlindungan ke Ana dari kejamnya napi-napi yang ada di situ. Tetapi dengan catatan, ia harus melayani si Om Kadal Bintit ini untuk mantap-mantapan. Di situ Ana pun menolak lalu pergi meninggalkannya, dan Ana pun menangis meratapi masalah yang dihadapi. Oh, bener kata orang tua zaman dulu, Bor. Kalau setan itu ada di mana-mana. Ana pun mencurhatkan isi hatinya dan tanpa sadar Ana diajak untuk perang tanpa pedang oleh Jenny. Setelah kejadian itu Ana pun makin mendapatkan bulian, tetapi yang satu ini ia dibuli oleh kelompok wanita berkulit hitam. Tak kuat dengan buliannya, akhirnya Ana mendatangi Cody dan menerima ajakannya untuk bergabung. Tetapi di sini malah Cody memberi syarat. Untuk bergabung, Ana harus memukul ketua kelompok wanita berkulit hitam dan harus direkam oleh Cody. Hal itu dikarenakan jika Ana berkhianat kepada Cody, Cody akan membeberkan bukti video pemukulannya. Cerdik juga si Cody. Dan setelah perkelahian itu pun Ana dipanggil oleh Frank dan membicarakan tentang perkelahian yang ujungnya Frank berjanji akan membebaskan Ana jika ia mau menuruti kemauan Frank dan melakukan mantap-mantapan. Ya walaupun si Ana di sini kasihan, cok. Scene pun langsung berpindah di mana kelompoknya Cody sedang membuatkan tato ke lengan Ana yang saat itu baru dipanggil oleh Frank. Di sana Cody mulai menggunakan narkoba dan disusul Ana yang dipaksa oleh Cody untuk menghirupnya bagai nyedot-nyedot udut serawan. Setelah semua have fun, Cody pun melancarkan serangan tanpa pedang kepada Ana dan terjadilah perang lesbo. Keesokan harinya, ibu kandung Ana datang dan mereka terlibat cekcok karena ibunya masih saja membela ayah tiri. Si ibu beranggapan bahwa Ana mengada-ngada tentang kejadian di mana ayahnya selalu menidurinya setiap ibunya pergi.
Lalu scene pun berpindah di mana pertempuran antara kelompok Cody dan kelompok kulit hitam yang menyebabkan Anna lagi-lagi dipanggil oleh Frank. Dan pastinya kalian tahu apa yang dilakukan Frank jika Anna mendapatkan masalah. Ya, ia mengenjotnya. Tetapi sebelum itu Frank memberi narkoboy kepada Anna biar rada santuy. Are you shooting up? You just simulated. You gotta be safe nowadays, you know. Anna pun di sini makin berubah dan tak bisa mengendalikan amarahnya. Hal itu disebabkan oleh genjotan-genjotan yang menimpanya setiap waktu dan obat-obatan yang terus ia konsumsi. Akhirnya Anna pun mencoba untuk melakukan bunuh diri, tetapi rencananya digagalkan dan dia mendapatkan perawatan eksklusif dan penanganan khusus karena Anna sudah menjadi salah satu napi yang berbahaya. Setelah itu Anna pun dipanggil Frank. Ya, seperti biasa lagi, Bor. Gimana mentalnya nggak hancur kalau Anna selalu diprovokasi oleh napi lain yang akhirnya ia berhadapan oleh Frank dengan senjata genjotannya. Di sana Anna pun sudah muak dengan aksi busuknya Frank dan si Anna pun mengadukan kepada perawat klinik penjara. Tetapi pada saat itu mereka diawasi CCTV yang akhirnya Frank mengutus Cody untuk membunuh perawat tersebut. Singkat cerita, di penjara sedang mengadakan pementasan dan Anna pun di sana memainkan cellonya. Dan setelah acara itu selesai, Frank menghampiri Anna dan mengiming-imingi kebebasan di bulan depan. Dengan penuh semangat, Anna pun langsung melayani Frank yang berada di panggung tersebut. Selama berhari-hari, Anna selalu diintimidasi oleh Cody dan para geng lainnya. Anna pun menawarkan bantuan ke Cody untuk menghancurkan Frank dengan cara menyelundupkan HP. On off. It's really easy. Mendengar hal itu, Cody pun langsung mau dan memberikan HP-nya ke Anna untuk alat perekam. Bisa dilihat, Cody pun cukup gerang juga dengan tindakan Frank selama ini. Alhasil, Anna pun dipanggil oleh Frank untuk berkaraokean ria. Dengan penuh hati-hati, Anna pun melancarkan rencananya, lalu merekam kejadian tanam benih kehidupan yang dilakukan oleh Frank. Di hari itu juga, ada pengajuan bebas bersyarat apabila tahanan tersebut memenuhi kriteria. Anna pun diberi pertanyaan tentang kehidupan di penjara. Pada saat giliran Frank berbicara, ia tidak membela Anna dan malah ingin Anna untuk tetap tinggal di penjara lebih lama lagi. Sebelum petugas menolak persyaratan bebas bersyarat, Anna langsung menjodorkan HP dan memberikan hasil rekaman tebar benih kehidupan yang dilakukan Frank. Dengan tergesa-gesa, Frank pun langsung merebut HP tersebut, tetapi tindakannya gagal karena petugas sudah terlanjur melihat hasil rekamannya. Alhasil, Frank pun ditangkap dan Anna akhirnya dibebaskan bersyarat. Saat keluar dari penjara, ibunya ternyata sudah menunggu di depan. Sang ibu pun meminta maaf dan menyadari setelah kematian ayah tirinya Anna. Dan film pun selesai. Ending yang sangat empuk-empuk enyos, Bor. Walau happy ending, tapi Anna sudah menjadi odading geprek lah di film ini. Jadi kesimpulan dari film ini ialah jauhilah narkoba dan mantap-mantapan dengan gaya bebas, karena semua itu akan ada dampaknya di masa depan. Nah, gimana, Bor? Menurut kalian, film yang disutradarai oleh Jared Korn dengan judul Jailbait tahun 2014? Komen di bawah, next kita akan bahas film apaan, Bor? Dan tentunya kita tetap membahas otomotif yang akan diupload setiap hari Rabu. Thanks.